Di sini saya akan menyampaikan materi tentang harta. Perkenalkan, nama saya Raudatul Amalia dari kelas Akuntansi Syariah C, mata kuliah Fikih Muamalat, dosen pengampu Fitri Baijah MH. Apa sih pengertian harta? Secara terminologi, ada beberapa definisi mal atau harta yang dikemukakan oleh fuqaha. Fuqaha Hanafiyah memberikan pengertian harta hanya pada batas materi yang hanya dapat disimpan atau idkhar. Sementara aspek manfaat menurut Hanafiyah tidak dapat dikategorikan sebagai harta karena ia tidak dapat disimpan. Aspek manfaat termasuk dalam konsep milkiyah atau milik, karena fuqaha Hanafiyah membedakan antara pengertian milik dan harta. Definisi lain menyebutkan bahwa harta adalah setiap materi atau ain yang mempunyai nilai dan beredar di kalangan manusia. Sedangkan menurut Muhammad Syalabi, harta adalah sesuatu yang dapat dikuasai, disimpan, dan diambil manfaatnya menurut kebiasaan. Ulama mazhab Hanafi berpendapat lain dan mengatakan bahwa penggunaan kendaraan orang lain tanpa izin tidak dapat dituntut ganti rugi karena orang itu tidak mengambil harta tetapi hanya sekedar memanfaatkan kendaraan tersebut. Namun, ulama mazhab Hanafi tetap tidak membenarkan pemanfaatan milik orang lain tanpa izin pemiliknya. Apa saja unsur-unsur harta itu? Unsur-unsur harta terbagi menjadi 4. Yang pertama, bersifat materi atau aniyah atau mempunyai wujud nyata. Yang kedua, dapat disimpan untuk dimiliki atau qobili atamlik. Yang ketiga, dapat dimanfaatkan atau qobili intifa. Dan yang terakhir, kebiasaan atau uruf. Masyarakat memandangnya sebagai harta. Yang selanjutnya, bagaimana kedudukan harta dan anjuran untuk giat berusaha? Harta mempunyai kedudukan yang amat penting dalam kehidupan manusia. Harta atau uanglah yang dapat menjunjung segala kegiatan manusia, termasuk untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia seperti papan, sandang, dan pangan. Memang harta bukan satu-satunya yang diandalkan dalam mewujudkan pembangunan seperti material dan spiritual, karena masih ada faktor lain yang ikut menentukan, seperti kemauan keras, keikhlasan, kejujuran, dan seperangkat ilmu pengetahuan yang diperlukan oleh beberapa kegiatan. Begitu pentingnya memelihara harta, Islam mengharamkan mencuri, menipu, menjalankan dan menanamkan riba, merusak harta baik milik sendiri maupun milik orang lain. Yang selanjutnya adalah ayat dalam Al-Quran tentang giat berusaha dan tidak mencuri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassariqu wassariqatu faqatu aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagian, pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksa dari Allah, dan Allah Maha Perkasa bagi Maha Bijaksana. Surah Al-Maidah ayat 38. Sekalipun harta seseorang melimpah ruah, hendaknya jangan digunakan tidak pada tempatnya, seperti untuk maksiat, membelanjakannya secara berlebihan atau boros, mubazir, atau menelantarkannya tidak bermanfaat. Akan tetapi, upayakan supaya harta itu benar-benar berfungsi sosial atau untuk kemaslahatan umum. Yang selanjutnya adalah hak dan manfaat harta.
Yang pertama, digunakan untuk kepentingan kebutuhan hidup sendiri. Yang kedua, digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada Allah. Dan yang terakhir, dimanfaatkan bagi kepentingan sosial. Nah, selanjutnya, ayat tentang hak dan manfaat harta. Yang pertama, digunakan untuk kepentingan kebutuhan hidup sendiri. Penggunaan harta untuk kebutuhan hidup dinyatakan oleh Allah dalam firman-Nya dalam surah Al-Mursalat ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu wasrobu haniya bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah kamu dengan enak karena apa yang telah dikerjakan. Yang kedua, larangan penggunaan harta untuk menjauhkan orang dari ajaran agamanya tergambar dalam celaan Allah dalam surah Al-Anfal ayat 36, yang artinya sesungguhnya orang-orang kafir itu menafkahkan harta mereka untuk menghalangi mereka dari jalan Allah. Yang selanjutnya adalah bagaimana pembagian jenis harta. Yang pertama, dilihat dari segi kebolehan pemanfaatannya menurut syara. Harta terdiri atas yang pertama, halal untuk dimanfaatkan, dan yang kedua, tidak halal untuk dimanfaatkan. Yang kedua, dilihat dari segi jenisnya, dibagi menjadi yang pertama, harta yang tidak bergerak seperti tanah dan rumah. Dan yang kedua, harta yang bergerak seperti barang dagangan. Selanjutnya yang ketiga adalah dilihat dari segi ada atau tidak ada benda itu di pasaran, yaitu yang pertama, benda yang ada jenisnya di pasaran. Dan yang kedua, harta yang tidak ada jenisnya. Selanjutnya, yang keempat, dilihat dari pemanfaatannya, terdiri dari harta yang pemanfaatannya tidak menghabiskan benda tersebut dan tetap utuh, seperti rumah dan lahan pertanian. Dan yang kedua, harta yang pemanfaatannya menghabiskan benda tersebut, seperti pakaian, makanan, minuman, dan sabun. Yang selanjutnya adalah yang kelima, dilihat dari status atau kedudukan harta dapat dibagi menjadi yang pertama, harta yang telah dimiliki. Yang kedua, harta yang tidak dimiliki seseorang. Dan yang ketiga, harta yang dilarang oleh syara memilikinya. Yang keenam, dilihat dari segi bisa dibagi atau tidak harta tersebut. Yang pertama, harta yang bisa dibagi. Yang kedua, harta yang tidak bisa dibagi. Selanjutnya yang ketujuh, dilihat dari segi berkembang atau tidaknya harta itu. Yang pertama, al-asal adalah harta yang menghasilkan seperti tanah, rumah, pepohonan, dan hewan. Dan yang kedua, as-samar adalah buah yang dihasilkan dari suatu harta seperti sewa rumah, buah-buahan dari pepohonan, dan susu dari sapi atau kambing. Dan yang terakhir adalah yang kedelapan, dilihat dari segi pemiliknya. Ulama fikih berpendapat bahwa yang pertama, ada harta milik pribadi yang pemiliknya bebas memanfaatkan harta itu selama tidak merugikan orang lain. Dan yang kedua, ada milik masyarakat umum yang pemanfaatannya untuk semua orang. Dan yang selanjutnya adalah apa saja fungsi harta. Yang pertama, berfungsi untuk memelihara manusia. Yang kedua, berfungsi untuk memperkokoh tali persaudaraan. Yang ketiga,
berfungsi untuk berbuat baik dan mengarahkan kepada kebijakan dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera yang merata, merasakan kenikmatan lahir dan batin. Yang keempat, bersifat sebagai penggerak dan pendorong bagi kerjasama dalam kehidupan dunia. Dan yang terakhir adalah yang kelima, berfungsi sebagai modal ekonomi dalam kehidupan masyarakat demi kepentingan bersama bagi terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa secara terminologi ada beberapa definisi mal atau harta yang dikemukakan oleh fuqaha. Fuqaha Hanafiyah memberikan pengertian harta hanya pada batas materi yang hanya dapat disimpan atau idkar. Sementara aspek manfaat menurut Hanafiyah tidak dapat dikategorikan sebagai harta karena ia tidak dapat disimpan. Definisi lain menyebutkan bahwa harta adalah setiap materi atau ain yang mempunyai nilai dan beredar di kalangan manusia. Sedangkan menurut Muhammad Shalabi, harta adalah sesuatu yang dapat dikuasai, disimpan, dan diambil manfaatnya menurut kebiasaan. Harta mempunyai kedudukan yang amat penting dalam kehidupan manusia. Harta atau uanglah yang dapat menjunjung segala kegiatan manusia, termasuk untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia seperti papan, sandang, dan pangan. Memang harta bukan satu-satunya yang diandalkan dalam mewujudkan pembangunan seperti material dan spiritual, karena masih ada faktor lain yang ikut menentukan, seperti kemauan keras, keikhlasan, kejujuran, dan seperangkat ilmu pengetahuan yang diperlukan oleh beberapa kegiatan. Harta adalah termasuk dalam 5 kebutuhan pokok manusia, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, kehormatan atau keturunan, dan harta. Dari sini kita dapat mengambil pertanyaan beserta jawaban. Pertanyaan yang pertama, adakah perbedaan antara definisi harta menurut Hanafiyah dan jumhur ulama? Jawabannya adalah, menurut jumhur ulama, harta itu mencakup yang bersifat materi dan juga manfaat suatu benda. Sementara ulama Hanafiyah berpendirian bahwa harta itu hanya bersifat materi saja, sedangkan manfaat bukan harta, tapi masuk dalam pengertian milik. Dan pertanyaan kedua adalah, kebanyakan orang sangat mencintai harta. Pertanyaannya, apakah kecintaannya itu berpengaruh terhadap akidahnya? Jawabannya adalah, sesungguhnya kecintaan seseorang terhadap harta tidak berpengaruh terhadap akidahnya, juga tidak berpengaruh terhadap agamanya, selama kecintaan itu tidak menyebabkan dia lalai dari kewajiban atau hal-hal yang disunahkan. Jika kecintaannya terhadap harta menyibukkan dia dan menyebabkan melalaikan sesuatu yang wajib atasnya, maka kesibukan terhadap harta kala itu menjadi haram. Jika kesibukan terhadap harta menyibukkannya dari sesuatu yang bersifat mustahab atau sunnah, maka hendaklah kita menyadari bahwa menyibukkan diri dari sesuatu yang mustahab lebih utama daripada menyibukkan diri terhadap harta. Dan harus diingat pula bahwa pengelolaan seseorang terhadap harta yang dia miliki harus sesuatu dengan syariat Islam. Dia tidak boleh melakukan muamalah atau transaksi apapun juga yang mengandung unsur kezaliman, riba atau penipuan, dan tidak boleh mengaku-ngaku sesuatu yang bukan haknya, dan juga tidak boleh mengingkari apa yang menjadi kewajibannya. Berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, dan kalian mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Al-Fajr ayat 20. Terima kasih, sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.